Selamat datang di Glory dan Love Channel. Di channel ini kami akan membagikan novel secara audio. Mohon untuk dibantu channel ini dengan cara di-subscribe channel ini. Di-like, dan share video ini agar kami bersemangat untuk membagikan konten novel setiap harinya. Dan jangan lupa diaktifkan ikon lonceng agar ada pemberitahuan untuk konten-konten baru kami. Mohon juga saran dan masukan melalui komentar agar kami dapat membagikan konten novel yang lebih baik setiap harinya. Tidak usah berlama-lama lagi. Kita langsung saja mendengarkan novel The First Heir atau Perwaris Pertama Master Yu Husumokes. Bab 5001 sampai bab 5010. Aku memang ibu Philip, tapi aku ibu mertuanya, bukan ibu kandung Philip. Martha menjelaskan dengan gugup. Dia takut orang-orang ini terlalu memikirkan hubungan antara dirinya dan Philip. Ternyata seperti itu, kamu lihat wanita ini. Itu akan sangat berguna. Karena Martha secara pribadi telah mengakui identitasnya, mereka pasti tidak akan melewatkan umpan yang begitu bagus. Terlepas dari hubungan antara Martha dan Philip, karena dia adalah ibu mertua Philip, tentu nih Philip tidak akan mengabaikannya. Saat ini, diskusi di Sekte Artefak juga memasuki tahap panas. Tepatnya, Schneider Winslow yang sedang berbicara. Schneider Winslow telah membuat serangkaian rencana untuk menangani Sekte Alkimia sendirian. Dia sangat percaya diri, sebagai murid paling senior, kekuatan pribadinya tidak boleh diremehkan. Schneider Winslow bertindak seolah-olah dia menganggap dirinya sebagai bos dari semua orang. Si Zentian tidak pernah menyukai orang seperti ini, dia tidak tahan. Kamu berbicara sangat keras sekarang, tapi apa yang kamu lakukan ketika sekte artefakmu dalam masalah? Si Zentian bertanya dengan sangat kasar kepada pihak lain. Mendengar kata-kata ini, wajah Schneider Winslow menjadi jelek, dia berdiri dengan spontan dan menatap si Zentian. Saya tidak berada di sekte sebelumnya, jadi saya tidak dapat membantu saat terjadi hal semacam itu. Jika saya berada di sekte, saya pasti tidak akan membiarkan hal-hal menjadi begitu serius. Schneider Winslow merasa tidak senang, karena si Zentian meremehkan dirinya. Dia sangat tidak puas dengan si Zentian. Si Zentian berbeda dari praktisi lain, dia sama sekali tidak berniat untuk menghargai dirinya. Dia memperhatikan bahwa si Zentian selalu memojokkan dirinya. Schneider Winslow merasa sangat tidak nyaman kepada si Zentian, bahkan dia memiliki ide ingin membersihkan si Zentian. Tetapi pria ini terlihat tinggi dan besar, dia merasa cukup takut dengan penampilan fisik si Zentian. Schneider Winslow juga belum tahu bahwa si Zentian adalah monster singa yang perkasa. Meskipun Schneider Winslow terus mengatakan bahwa dia sedang tidak di tempat saat kejadian penyerbuan oleh Sekte Alkimia, faktanya, hanya dia sendiri yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum kejadian itu terjadi, dia sudah merasa ada yang tidak beres. Mementingkan keselamatan dirinya sendiri, dia langsung memilih untuk mencari tempat persembunyian. Setelah dia mengetahui bahwa krisis sekte telah diselesaikan, dia kembali dengan sombong. Segera setelah itu, dia melihat Philip, seorang asing yang muncul entah dari mana, memimpin para murid sekte. Dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal lain, dan dia tidak tertarik untuk mengetahuinya. Yang diinginkan Schneider Winslow adalah menggunakan kemampuan dan ketampanannya untuk mendapatkan Winona Yasen ke tangannya. Pada saat itu, sekte ini akan sepenuhnya menjadi miliknya. Hanya saja Winona Yasen tampak menjalin hubungan baru-baru ini, dia melihat sebuah cincin ada di jari Winona Yasen. Schneider Winslow sangat kesal dengan hal ini, dia ingin menghancurkan cincin itu. Tapi sekarang tidak mungkin baginya untuk mengambil cincin itu dari tangan Winona Yasen, jadi dia hanya bisa diam-diam cemburu. Sekelompok murid duduk bersama, semua orang mendengarkan kata-katanya yang membosankan. Winona Yasen bahkan sedikit mengantuk. Melihat penampilan yang membosankan pihak lain, Winona Yasen merasa sangat muak. Kamu benar-benar beruntung, kamu tidak ada di tempat ketika masalah terjadi, setelah masalah selesai, kamu keluar begitu saja. Kata-kata si Zentian penuh sarkasme, jelas bahwa dia tidak menyukai Schneider Winslow. Winona Yasen tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini, dia mengerti apa arti kata-kata ini. Awalnya, setelah Schneider Winslow mendengar beberapa rumor tentang orang-orang dari dunia tersembunyi yang datang, dia langsung berkata bahwa dia akan turun gunung untuk membaur dengan masyarakat umum. Tindakan ini tidak sejalan dengan temperamen Schneider Winslow selama ini.
dia selalu berusaha membela sekte apapun yang terjadi. Sekarang setelah hal semacam ini terjadi, semua orang mengerti apa yang dilakukannya. Sekarang orang-orang yang hadir tidak memiliki pendapat yang baik tentang Schneider Winslow. Melihat sikap Schneider Winslow, seorang murid membuka mulutnya untuk memberitahunya agar patuh kepada Philip, tetapi Schneider Winslow memotongnya di detik berikutnya. HMPH, kurasa kamu tidak perlu memberitahuku terlalu banyak. Schneider Winslow sama sekali tidak menganggap serius nasihat pihak lain. Sampah sepertimu tidak pantas berbicara denganku. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan membelakangi kerumunan. Selanjutnya, kalian harus bertindak sesuai perintahku. Ketika orang-orang dari sekte alkimia datang untuk membunuh kita lagi, kita pasti bisa mengalahkan mereka dengan tindakan terpadu kita. Dia sudah membuat keputusan dalam sekejap, seolah-olah dia adalah ketua sekte. Nyatanya, Schneider Winslow tahu betul di dalam hatinya bahwa tidak mungkin mereka berurusan dengan orang-orang dari sekte alkimia. Tetapi untuk berpura-pura menjadi sangat kuat, dia tetap memaksa dirinya harus berani. Lagi pula, saat menghadapi momen hidup dan mati, jika Winona Yasson bisa menyaksikan itu, maka itu yang dia harapkan. Sebenarnya dia tidak berharap Philip bisa menyelesaikan masalah ini. Kekuatan Philip terlihat cukup bagus, dia adalah petarung yang sangat baik. Tapi keberadaan Philip bukan hal yang baik baginya. Saya adalah komandan di sekte ini, Schneider Winslow dengan cepat membuat keputusan, kemudian memandang ke arah Soros Yasson dengan wajah menyanjung, seolah ingin mengklaim pujian. Winona Yasson melirik kepada ayahnya, jelas dia tidak setuju dengan keputusan Schneider Winslow. Ayah dan putrinya memiliki hati yang sama, mereka dengan cepat memahami maksud satu sama lain. Soros Yasson tidak banyak bicara, dia hanya menghela nafas dalam hatinya. Oke, sudah diputuskan seperti ini. Saya akan kembali berlatih dulu. Jika sekte alkimia datang lagi, saya akan dengan berani bergegas ke garis depan. Schneider Winslow berkata singkat, kemudian pergi dengan cepat. Tidak ada yang mengira Schneider Winslow akan bertindak seperti itu. Melihat Schneider Winslow pergi, Soros Yasson menatap Philip dan berkata dengan nada meminta maaf. Saya benar-benar minta maaf, kepribadiannya memang seperti ini. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia, tetapi bakatnya dalam kultivasi tidak buruk, tetapi dia tidak pandai berbicara, dan otaknya tidak terlalu cerdas. Faktanya Soros Yasson tahu betul sifat murid seniornya ini. Tetapi ketika memikirkan bakat yang dimiliki Schneider Winslow, dia hanya bisa menyerah. Bakat kultivasinya tidak terlalu bagus, tetapi dia sangat berbakat dalam pemurnian senjata dan peralatan. Meski Schneider Winslow bodoh dan kasar dalam berbicara, tetapi Soros Yasson menyayangi muridnya itu. Kakak Philip, izinkan saya memberitahu Anda. Seluruh sekte tidak menyukainya. Semua orang telah dibuat masalah oleh orang ini, kata-katanya sangat kasar. Winona Yasson menghina Schneider Winslow dengan gila seolah-olah dia telah memendam kekesalan untuk waktu yang lama. Winona Yasson menghina Schneider Winslow dengan gila, seolah-olah dia telah memendam kebenciannya begitu lama. Sebelum ini, dia dulu bekerja di tempat pembuatan peralatan untuk para praktisi. Dia terampil dalam hal ini, tetapi kurang memiliki sopan santun. Saya tidak mengetahui karakter dia yang sebenarnya, hingga saya merekrutnya menjadi murid. Saat mengucapkan kata-kata ini, Soros Yasson merasa sedikit malu. Lagi pula, dengan persetujuannya Schneider Winslow bisa tinggal di sekte. Meski karakter orang ini tidak bagus, tapi Soros Yasson sangat menghargai keterampilannya dalam memurnikan senjata dan peralatan. Aku dulu berpikir bahwa selama dia memiliki bakat yang baik untuk menyempurnakan senjata, meskipun karakternya tidak baik, kami masih dapat mempertahankannya. Tapi sekarang, sepertinya aku terlalu naif dalam hal ini. Soros Yasson merasa apa yang dia lakukan salah. Dia awalnya berpikir bahwa orang ini akan menjadi baik seiring bertambahnya usia. Tak disangka, pemuda ini semakin merajalela. Mungkin karena dia merasa mendapat dukungan dari ketua sekte, itu sebabnya dia sangat bangga. Jika aku boleh berkata jujur, kamu harus mendidik orang ini dengan baik. Dengan karakternya, dia akan keluar dan membuat masalah suatu hari nanti. Si Zentian tidak bisa menahan keluhan. Philip sedikit tersenyum. Meskipun dia tidak menyukai Schneider Winslow ini, tetapi dia tidak terlalu banyak berkomentar. Menurut Philip, dengan karakter seperti itu, secara alami dia akan mendapatkan pelajaran tidak lama lagi. Schneider Winslow,
yang pergi dari pertemuan, tidak kembali ke kamarnya, tetapi memilih untuk berkeliaran di luar gunung. Dia sangat marah kepada si Zentian, sekarang dia perlu mencari kesempatan untuk bersantai. Apakah dengan tubuhmu yang jangkung dan kekar seperti itu, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Begitu juga dengan kamu, Philip. Schneider Winslow mengeluh tentang si Zentian dan Philip sambil berjalan. Kedua orang ini kuat dan gagah, yang memang patut dikagumi dan didengar oleh orang-orang. Sedangkan Schneider Winslow adalah orang yang relatif pendek dan terlihat tua. Meskipun usianya baru 20-an, orang sering menggodanya apakah dia berusia 40 atau 50 tahun. Bagi Schneider Winslow, kata-kata ini terlalu memalukan. Di masa lalu, dia tidak memiliki status dan hanya bisa membiarkan orang lain mempermalukannya sesuka hati. Tapi hari ini berbeda, statusnya adalah murid senior. Dia adalah murid utama dari Sekte Artefak, dan dia sangat terampil. Sekarang semua orang harus melihat wajahnya. Bahkan kepada para tetua, dia bersikap seolah-olah sejajar dengan mereka. Kecuali kepada ketua, dia tidak bersikap sopan kepada siapapun. Hingga dia bertemu Winona Yasen. Karena dia menyukai Winona Yasen, maka hanya ada dua orang yang dihargainya di sekte ini, yaitu Soros Yasen dan Winona Yasen. Dia hanya berusaha menyenangkan kedua orang ini di seluruh sekte. Saat dia terus berjalan di antara pepohonan, tiba-tiba ada orang muncul di belakangnya. Slap, pria itu mengenakan topeng dan menamparnya hingga pingsan. Saat Schneider Winslow bangun lagi, dia telah berada di sebuah gua. Di sebelahnya terbaring seorang wanita. Mata wanita itu berlinang air mata, wajahnya bengkak seperti kepala babi. Melihat penampilan pihak lain, Schneider Winslow terkejut. Dia belum pernah melihat wanita jelek seperti itu. "Siapa kamu?" Schneider Winslow melangkah maju dengan sedikit keraguan, bertanya-tanya siapa wanita ini. Ketika Martha melihat pria ini bangun, dia langsung merasa seperti telah menemukan teman. "Kakak, kamu akhirnya bangun. Izinkan saya memberitahu Anda. Orang-orang jahat itu menculik kita, mereka mungkin ingin menemukan seseorang di keluarga kita untuk melakukan sesuatu. Saya pikir Anda seorang praktisi. Mengapa Anda tidak membawa saya bersama kamu?" Melihat pria yang bingung ini, Martha merasa sangat bersemangat. Dia merasa bahwa dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini dengan bantuan pihak lain. Orang-orang dari Sekte Alkimia sedang keluar untuk melakukan tugas mereka. Jadi untuk saat ini, hanya ada beberapa orang di dalam gua. Jika pemuda ini adalah seorang kultivator, maka dia pasti bisa mengalahkan orang-orang yang menjaga mereka. Pada saat itu, mereka akan berhasil pergi dari sini. Berpikir bahwa dia bisa meninggalkan tempat yang menakutkan ini dengan cepat, Martha mau tidak mau meneteskan air mata dengan penuh semangat. Mendengar perkataan Martha, raut wajah Schneider Winslow menjadi sedikit jelek. Dia awalnya berpikir bahwa pihak lain adalah seorang praktisi yang bernasib sama dengan dirinya. Tapi dia tidak menyangka orang ini hanya orang biasa. Dia tidak mau membawa orang biasa yang begitu bodoh bersamanya. Wanita ini hanya akan menjadi beban baginya. Schneider Winslow tidak bisa menerima cara Martha memanggil dirinya. Jelas dia lebih tua, jika dia memiliki anak pasti seumuran dengannya. Tapi wanita ini memanggil dirinya, kakak. Entah apa yang ada di dalam hati wanita ini. Secara keseluruhan, Schneider Winslow merasa sangat marah. "Sialan, menjauhlah dariku, jangan menghalangi jalanku, kamu sangat jelek." Setelah mengatakan ini, Schneider Winslow menendang Martha dengan kakinya. "Bang!" Martha tidak bereaksi. Dia baru saja sadar dari pingsan, kini pingsan lagi. Melihat Martha akhirnya pingsan, Schneider Winslow hanya bisa menghela nafas panjang. Sial, wanita ini benar-benar menjijikkan. Setelah membereskan wanita bermasalah ini, dia mulai melihat-lihat sekeliling. Hanya ada beberapa orang yang bertugas menjaga tidak jauh, dan sepertinya kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Schneider Winslow merasa jika dia menggunakan sedikit kekuatannya, dia masih bisa mengatasinya. Kelompok murid yang sedang bertugas ini adalah murid luar Sekte Alkimia, masing-masing berpatroli di sekitar sini. Mereka berpikir bahwa gua ini sangat tersembunyi, tidak mungkin ada orang yang datang untuk membuat masalah. Tapi ketua sekte dan yang lainnya sedang keluar sekarang, untuk mencegah terjadi sesuatu kepada kedua sandera, mereka terpaksa berpatroli dengan baik. Saat mereka sedang berpatroli dengan serius, tiba-tiba mereka mendengar suara dari dalam gua.
Setelah mendengarkan dengan seksama, terdengar teriakan laki-laki dan perempuan. Mendengar teriakan ini, semua orang menjadi panik, mereka bergegas masuk dengan sangat cepat. Memanfaatkan kesempatan ini, Schneider Winslow dengan cepat memindahkan tubuh Martha ke pintu masuk agar menghalangi pandangan para penjaga kepada dirinya. Dia akan menyelinap pergi ketika semua orang tidak memperhatikan. Para penjaga baru saja memasuki tempat ini, detik berikutnya mereka melihat Martha yang pingsan. Mengapa wanita tua ini pingsan lagi? Mereka semua bingung. Sebelumnya Martha baik-baik saja, karena takut disiksa, dia telah mengungkapkan hal-hal yang dia tahu. Oleh karena itu, mereka mulai melonggarkan kewaspadaan dan penjagaan kepada Martha. Bagaimanapun, Martha adalah manusia biasa, meskipun mereka tidak mengawasinya, mereka tidak khawatir dia akan melarikan diri. Ayo masuk dan beristirahat, jangan buang waktu untuk wanita tua ini. Banyak murid mendesak, mereka bergegas ingin beristirahat. Memanfaatkan kesempatan ini, Schneider Winslow dengan cepat menyelinap keluar. Melihat kelompok murid yang lengah, dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Hehe, sungguh sekelompok idiot, kewaspadaan kalian sangat rendah, bagaimana bisa kalian disuruh menjaga? Schneider Winslow mencibir, mengejek murid-murid yang ditugaskan menjaga itu. Ketika dia sampai di pintu luar gua, dia kebetulan bertemu dengan beberapa murid yang sedang minum air. Schneider Winslow terdiam. Dia awalnya berpikir bahwa semua murid yang ditugaskan menjaga telah masuk ke dalam. Namun tanpa diduga, mereka meninggalkan beberapa orang di depan pintu. Secara alami, kelompok murid ini juga melihat Schneider Winslow. Mereka saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Kenapa orang ini berada di luar? Entahlah, kita semua minum air bersama sejak tadi, bagaimana aku bisa tahu cara dia keluar? Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kita tidak bisa membiarkannya kabur kan? Para murid berdiskusi sebentar, dan dengan cepat membuat keputusan untuk menangkap Schneider Winslow. Sebenarnya mereka tidak menjaga gerbang, mereka hanya pergi jalan-jalan, setelah lelah mereka kembali untuk beristirahat. Mereka tidak menyangka akan melihat Schneider Winslow di pintu gua. Mereka segera maju dan bergegas menuju Schneider Winslow. Schneider Winslow merasa percaya diri dengan seni bela dirinya. Dia merasa bahwa sekelompok murid ini hanyalah orang-orang yang lemah. Karena kalian mencari kematian, maka aku akan memenuhi keinginan kalian. Schneider Winslow mengatakan sesuatu yang provokatif sambil tersenyum, lalu dengan cepat bertarung dengan kelompok murid itu. Ketika dia melawan mereka, dia menyadari betapa seriusnya situasi saat ini. Pada hari kerja, mereka semua adalah murid-murid dari Sekte Artefak dan Alkimia. Melihat dirinya, dia adalah murid dari Sekte Artefak. Oleh karena itu, kemampuan bertarungnya tidak terlalu bagus. Yang dia kuasai adalah keterampilan memurnikan senjata dan peralatan. Satu-satunya kelebihan yang dimiliki adalah kegigihan dan kerja keras. Selain itu, tidak ada yang bisa menemukan kelebihan lain di dalamnya. Schneider Winslow mencoba melawan dengan keras, tetapi dia terkejut, mendapatkan seni bela dirinya ternyata lebih lemah daripada murid-murid ini. Sial, ini pertama kalinya aku bertarung dengan seseorang di luar sekte. Wajah Schneider Winslow menjadi pucat. Selama berada di sekte, dia telah menyempurnakan banyak senjata, meskipun kualitasnya tidak cukup tinggi, tapi di mata murid-murid lain, itu adalah hal yang hebat. Murid-murid itu juga tahu bahwa Schneider Winslow adalah murid paling senior, jadi kebanyakan dari mereka memperlakukan Schneider Winslow seperti seorang tuan muda. Bahkan jika Schneider Winslow pergi jalan-jalan, mereka rela mendampinginya demi keselamatannya. Oleh karena itu, Schneider Winslow sebenarnya tidak memiliki banyak pengalaman bertempur. Dia adalah orang yang sangat dimanja oleh murid-murid lainnya. Setelah beberapa jurus, Schneider Winslow menemukan bahwa dia tidak bisa mengalahkan murid-murid ini. Situasi sekarang bukan lagi seperti sebuah pertarungan, karena Schneider Winslow terus dipukuli sepenuhnya secara sepihak. Meskipun para murid ini mencari nafkah dengan memurnikan pil-pil ramuan, tetapi mereka semua adalah orang-orang yang kejam. Apalagi ketika mereka melihat Schneider Winslow yang berniat melarikan diri, mereka sangat marah. Semua orang melampiaskan kekesalan mereka kepada pria yang menyebalkan ini. Saudaraku, kita harus menghajar orang ini sampai mati. Benar-benar tak tahu malu berani mencoba melarikan diri seperti ini. Kurasa orang ini lebih tua daripada Martha di dalam, aku merasa seperti memukul orang tua hari ini.
Bukankah dia hanya orang tua? Apa masalahnya? Pukul saja dia. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu siapa dia. Yang aku tahu dia adalah sampah yang tidak sengaja ditemui oleh tetua saat sedang jalan-jalan. Semua orang mengucapkan satu kalimat ke kalimat lainnya, dan semua orang tidak berniat berhenti memukulinya. Mendengar bahwa sekelompok orang ini belum mengetahui identitasnya, Schneider Winslow langsung mengerti. Pantas saja orang-orang ini merajalela, sepertinya karena mereka tidak tahu betapa terhormatnya identitasnya. Kalian bahkan tidak tahu identitasku. Schneider Winslow mencoba menahan sakit sambil berteriak. Kata-katanya berhasil didengar oleh semua orang. Semua orang menjadi bingung, mereka benar-benar tidak tahu siapa orang ini. Aku adalah murid utama dari Sekte Artefak. Schneider Winslow, kalian orang-orang bodoh, mengandalkan kekuatan kalian untuk menggertak aku. Apakah kalian tahu bahwa jika kalian menyinggung Sekte Artefak, akan ada harga yang harus dibayar? Teriaknya marah sambil berusaha menyembunyikan rasa sakitnya. Mendengar kata-kata ini, ekspresi semua orang menjadi heran. Mereka tidak berharap menjadi kebetulan seperti itu. Penatua dari Sekte Alkimia secara tidak sengaja menangkap murid utama dari Sekte Artefak. Apa itu murid utama dari Sekte Artefak? Salah satu dari mereka bertanya. Mereka adalah murid-murid senior di antara para murid Sekte Alkimia. Mereka belum pernah mendengar tentang seorang pria yang disebut murid utama. Schneider Winslow merasa bingung saat melihat reaksi kelompok orang ini. Sekte kecil macam apa yang dimiliki orang-orang ini? Bahkan murid utama dari Sekte Artefak tidak mengetahuinya. Pada saat ini, salah satu murid memberi isyarat dan mengumpulkan semua murid Sekte Alkimia lainnya. Apakah orang ini bodoh? Jangan bilang dia tidak tahu identitas kita. Beraninya dia menyebut identitasnya sebagai murid utama Sekte Artefak di sini dengan begitu merajalela. Mendengar apa yang dikatakan murid ini, semua orang tidak bisa menahan tawa. Apa yang kalian bisikan di sana? Apakah kalian tahu bahwa kalian telah memprovokasi murid utama dari Sekte Artefak? Schneider Winslow tidak bisa menahan dengusan. Dia menganggap kelompok orang ini sudah mati. Mereka benar-benar berani memukuli dirinya. Dia harus membalas dendam ini. Katakan padaku dari Sekte Hantu Busuk macam apa kalian. Aku akan membalas dendamku ketika aku kembali. Jika kalian ingin selamat, kirim aku kembali ke sekteku dengan hormat, dan kalian harus bersujud kepadaku 180 kali. Jika tidak, maka tidak mungkin bagi saya untuk memaafkan kalian atas apa yang kalian lakukan hari ini. Schneider Winslow sangat percaya diri, dia berbicara dengan fasih. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang menjadi heran kembali. Saat ini Dantuzi dan yang lainnya juga baru kembali. Barusan, Dantuzi dan yang lainnya pergi menjelajahi akses-akses jalan di dunia sekuler. Setelah lama melakukan eksplorasi, mereka berhasil menemukan titik masuk yang bagus. Dantuzi kembali terburu-buru untuk merumuskan beberapa taktik untuk pasukan cadangan. Begitu dia kembali, dia melihat Schneider Winslow berdiri dengan bangga. Pria ini sangat aneh, seperti siswa sekolah dasar yang baru saja meraih kemenangan, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Schneider Winslow menatap tidak puas pada sekelompok orang yang datang tiba-tiba. Dia bertanya, "Siapa kalian?" Dia merasa seolah-olah dia telah memenangkan kemenangan penuh. Berhasil mengendalikan kelompok murid yang ditugaskan menjaga. Tanpa diduga, sekelompok besar orang yang lainnya datang tiba-tiba. Schneider Winslow mengulurkan tangannya dan meraih murid di sebelahnya. "Beritahu mereka yang baru datang tentang identitasku," kata Schneider Winslow dengan marah. Dia mengira kelompok murid yang ditugaskan menjaga ini telah takut kepada dirinya setelah dia mengungkapkan identitasnya. Dengan statusnya sebagai murid utama dari Sekte Artefak, dia sangat frustasi karena tidak bisa pergi kemanapun. Selama ini, tidak ada seorang pun di dunia kultivasi yang berani melakukan apapun padanya. Kelompok murid yang bertugas menjaga, menunjukkan ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak menyangka Schneider Winslow begitu percaya diri. Selain itu, sejak kapan mereka bisa diperintah oleh Schneider Winslow? Kelompok murid itu datang ke depan Dantuzi, dan dengan hormat memberi salam kepada Dantuzi. Mereka tidak sebodoh yang dikira oleh Schneider Winslow. Dantuzi adalah penguasa mereka. Betapapun bodohnya para penjaga ini, mereka tidak akan menyinggung penguasa mereka sendiri. Mendengar suara salam para murid ini, Schneider Winslow menunjukkan ekspresi bingung.
Dia tidak menyangka pria di depannya yang terlihat seperti orang biasa sebenarnya adalah master mereka. "Kamu berasal dari sekte apa?" Schneider Winslow bertanya kepada Dantuzi dengan sedikit penasaran. Dia tidak memiliki kesan yang bagus tentang kelompok orang ini. Sebagai murid utama dari sekte artefak, seharusnya dia bisa tahu dari sekte mana orang-orang ini. Tetapi anehnya, dia tidak mengenal seorang pun di sekte ini. Schneider Winslow merasa agak aneh. Bahkan murid-murid dari sekte-sekte jahat, dia mengenal beberapa orang. Melihat penampilan arogan Schneider Winslow, Dantuzi menoleh dan melirik para murid dengan sedikit ketidakpuasan. Murid-murid yang bertugas menjaga segera mengungkapkan identitas Schneider Winslow. Mereka tidak mau membuat marah ketua hanya karena Schneider Winslow. Orang ini adalah murid utama dari sekte artefak. Namanya Schneider Winslow. Kudengar dia sangat terampil memurnikan senjata dan peralatan. Mereka mengatakan semua yang mereka tahu. Setelah mendengar perkenalan dari murid-murid itu, Schneider Winslow tanpa sadar mengangkat kepalanya dengan bangga. Dia sangat yakin bahwa tidak akan ada yang tidak menghormati dirinya setelah mengetahui identitasnya. Benar saja, setelah mendengar identitas Schneider Winslow, Dantuzi menunjukkan senyum cerah di wajahnya. "Aku tidak berharap semuanya menjadi kebetulan." Sebelumnya Dantuzi masih bingung tentang bagaimana berurusan dengan orang-orang dari sekte artefak, tetapi sekarang seseorang datang ke pintunya. Dengan 2 sandera di tangannya, dia bisa memaksa sekte artefak untuk berkompromi. Dia masih merasa sedikit kurang puas ketika para tetua mendapatkan seorang sandera dari sekte artefak yang tidak jelas statusnya. Tetapi ternyata sandera ini memiliki status yang tinggi di sekte. "Karena kamu adalah murid utama dari sekte artefak, maka kamu pasti tahu banyak tentang sekte artefak, kan?" Dantuzi bertanya sambil tersenyum. Melihat senyum menyanjung pihak lain, wajah Schneider Winslow juga penuh kepuasan. "Tentu saja, orang yang mulia sepertiku pasti tahu banyak rahasia. Hanya saja ada beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan terlalu banyak. Anda juga tahu bahwa setiap sekte memiliki privasi." Dia bermain dengan kata-katanya, yang tidak hanya dapat menonjolkan statusnya, tetapi juga agar jangan sampai Dantuzi terus mempertanyakan hal-hal yang bersifat rahasia. Melihat reaksi Schneider Winslow, Dantuzi merasa semakin puas. "Oke, karena kamu tahu banyak informasi, maka mudah bagi kami." Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk menangkap orang ini. Setiap orang adalah murid yang sangat patuh. Mereka segera tahu apa yang dimaksud dengan ketua mereka. Kelompok murid itu segera mengerumuni dan memukulinya lagi, hingga Schneider Winslow ketakutan. Bekas pukulan mereka sebelumnya belum hilang rasa sakitnya, sekarang dia dipukuli lagi. Sekarang dia bahkan lebih tidak bisa melawan. Wajah dan tubuh Schneider Winslow penuh memar, terlihat sangat menyedihkan. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah. "Apa yang telah kalian lakukan? Apakah kalian lupa identitasku? Jika kalian menyinggung orang-orang dari sekte artefak, maka kalian hanya akan mati." Schneider Winslow berkata dengan lemah. Dia benar-benar tidak menyangka akan diperlakukan seperti ini setelah mereka tahu identitasnya. "Kamu benar-benar bajingan, jangan berpikir karena kamu adalah ketua sekte. Aku akan takut padamu, ketua dari sekte kecil seperti kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan statusku." Schneider Winslow terus mengaum dengan keras, dia tidak menganggap serius Dantuzi. Meski kekuatan kelompok orang ini sangat kuat, namun identitas dirinya jelas, cukup untuk mengintimidasi semua orang-orang ini. "Karena kamu sangat ingin mengetahui identitas kami, tidak apa-apa bagiku untuk memberitahumu. Kami adalah sekte alkimia yang paling dibenci oleh sekte artefak, dan aku adalah Dantuzi." Dantuzi berbicara sambil tersenyum, sama sekali tidak memperhatikan pihak lain. Dia menyatakan identitasnya begitu belak-belakan, tanpa ada penyembunyian sedikit pun. Mendengar kata-kata ini, Schneider Winslow tertegun. Meskipun dia tidak tahu wajah pihak lain, tetapi dia tahu nama pihak lain, dan dia tahu betul apa itu sekte alkimia. Mereka secara paksa menduduki sekte artefak sebelumnya, meskipun akhirnya diusir oleh Philip. Setelah mendengar nama pihak lain, Schneider Winslow tidak berteriak lagi. Meskipun dia sebelumnya memiliki mulut yang sangat beracun dan ucapan yang sangat arogan, tetapi di hadapan kekuatan absolut seperti Dantuzi, dia tidak berani berbicara. Schneider Winslow terdiam sebentar, kemudian mengangkat kepalanya dengan lemah, dan menatap Dantuzi dengan menyedihkan. "Aku benar-benar minta maaf,
Penguasa, aku tidak tahu identitasmu sebelumnya, sehingga aku menyinggungmu. Aku harap kamu bisa memaafkanku karena bersikap arogan. Aku benar-benar manusia yang tidak layak. Sikap Schneider Winslow sangat rendah hati, bahkan dia ingin bangun dan bersujud kepada Dantuzi. Jika tubuhnya tidak diinjak oleh murid-murid sekte alkimia, dia benar-benar akan berdiri dan bersujud untuk meminta maaf. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar ini. Begitu juga Dantuzi, dia awalnya berpikir bahwa yang disebut murid utama ini pasti akan mempunyai prinsip yang kuat. Lagi pula, pria ini bertingkah sangat galak dan arogan, terlihat jelas bahwa dia adalah orang yang memegang prinsip. Tapi ternyata dia pria yang sangat lemah, menangis dan memohon belas kasihan. Murid utama macam apa ini? Meskipun Dantuzi tidak mengerti alasannya, tetapi dia puas dengan sikap rendah hati Schneider Winslow. Kebetulan Dantuzi juga senang jika ada yang menjilat kepada dirinya. Lagi pula, seorang penjilat mudah sekali dikendalikan. Alangkah baiknya jika tuan dari sekte artefak Anda memiliki kesadaran seperti Anda. Dantuzi tersenyum penuh kemenangan. Bawa wanita itu bersama kita ke sekte artefak, kata Dantuzi dengan tenang. Sekarang para sandera sudah siap sepenuhnya, saatnya beraksi menggunakan mereka. Segera orang-orang sekte alkimia berjalan menuju sekte artefak dengan kecepatan penuh. Sementara itu di sekte artefak, semua orang tidak menyadari bahwa Schneider Winslow telah pergi. Schneider Winslow adalah keberadaan yang tidak disukai di sekte artefak, sehingga saat dia menghilang, tidak ada yang memperhatikannya. Bahkan jika Schneider Winslow bisa menjauh dari mereka untuk waktu yang lama, semua orang akan merasa sangat nyaman. Oleh karena itu, meski Schneider Winslow sudah lama hilang, tidak ada yang mau mencarinya. Philip dan yang lainnya dengan cepat merumuskan serangkaian rencana baru, sehingga mereka sama sekali tidak memikirkan tentang hilangnya Schneider Winslow. Schneider Winslow adalah orang yang sembrono, dia tidak peduli dengan situasi. Sebelum pergi, bahkan dia memerintahkan murid-murid dari sekte artefak untuk melawan sampai mati jika orang-orang dari sekte alkimia datang lagi. Faktanya, yang terbaik buat sekte artefak bukanlah melawan secara langsung, tetapi harus menggunakan cara yang lebih cerdas. Memanfaatkan waktu luang semua orang, Philip memimpin sekelompok murid untuk mengatur formasi kecil. Winona Yasen memperhatikan dengan sangat serius. Dia tidak mau ada satu langkah pun yang luput dari penglihatannya. Philip mengatur formasi di depan semua orang, Winona Yasen pun mendapatkan pencerahan baru tentang formasi. Philip mempelajari hal-hal ini dari buku formasi di Menara Babel. Buku-buku kuno ini pada dasarnya adalah harta karun yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Oleh karena itu, berbagai cara yang terkandung di dalamnya tidak terhitung banyaknya. Dengan kecerdasan dan bakat Philip, sangat mudah untuk menguasai hal-hal ini. Bahkan setelah mempelajarinya sekilas, dia sudah bisa menggunakannya dengan mahir. Tapi Winona Yasen berbeda. Winona Yasen tidak memiliki bakat dan kecerdasan setinggi Philip, dan fisiknya juga tidak mengalami penyempurnaan oleh Menara Babel. Jadi Winona Yasen lebih sulit untuk mempelajari hal-hal ini. Meskipun Philip hanya membocorkan sedikit pengetahuan, itu sudah cukup bagi Winona Yasen untuk belajar dalam waktu yang lama. Oke, formasi kecil ini dapat membantumu membentuk lingkungan yang aman. Philip menjelaskan secara ringan, agar Winona Yasen tidak merasa terlalu sulit. Mendengar kata-kata Philip, Soros Yasen tercengang. Kamu menyebut ini formasi kecil, dia melihat formasi ini yang menutupi seluruh sekte. Sedikit kejutan muncul di matanya. Jika ini semua disebut formasi kecil, maka formasi besar mereka selama ini yang digunakan untuk melindungi sekte, adalah formasi kecil. Melihat penampilan Philip yang santai dan tenang, Soros Yasen merasa sangat tersentuh di hatinya. Dia hanya memandang Philip tanpa berbicara. Sejujurnya, Soros Yasen sangat ingin menikahkan putrinya dengan Philip, tapi Soros Yasen takut putrinya tidak senang jika dia mengatakannya. Oleh karena itu, Soros Yasen hanya bisa menyimpan harapan ini di dalam hatinya. Si Zentian juga menyaksikan Philip membentuk formasi ini dengan serius. Si Zentian pernah melihat formasi Philip sebelumnya, tapi dia tidak menyangka bahwa Philip juga bisa membuat formasi penahan serangan berskala besar dengan mudah. Dan bahan baku formasi adalah batu-batu giok yang Philip peroleh dari dunia kultivasi tersembunyi. Ada begitu banyak batu giok sehingga Philip merasa bisa dimanfaatkan untuk hal yang berguna. Selain itu, Philip tidak menyukai batu giok,
oleh karena itu tidak ada salahnya jika digunakan untuk mensetup formasi. Saat mereka semua sedang memperhatikan Philip dengan serius, tiba-tiba ada sedikit fluktuasi energi dalam formasi. Spontan semua orang memandang keluar dengan kaget, ingin tahu apa yang terjadi. Saat ini, Dantuzi dan yang lainnya sudah sampai di sini. Awalnya, mereka ingin terbang ke atas sekte untuk memberi awal yang buruk bagi orang-orang sekte artefak. Tetapi begitu mereka mencapai area ini, mereka bahkan tiba-tiba tidak bisa berdiri. Sangat tidak mungkin bagi mereka untuk terbang, bahkan jika mereka ingin berjalan, itu sangat sulit. Dantuzi tidak mau menyerah begitu saja, dia dengan paksa menopang tubuhnya. Dia tidak ingin berlutut di sini, tetapi situasinya di luar kendalinya, keinginannya yang kuat untuk menopang tubuhnya, tidak diikuti dengan kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya. Dengan tanpa daya, Dantuzi tiba-tiba berlutut. Melihat Dantuzi tiba-tiba berlutut, wajah murid-murid yang lain menunjukkan kepanikan, mereka bergegas maju untuk membantu Dantuzi. Tapi mereka tidak menyangka ekspresi mereka menjadi jelek di saat berikutnya, mereka juga berlutut tepat di samping Dantuzi. Mereka menemukan bahwa tubuh mereka sangat berat untuk berdiri. Wajah Dantuzi sangat jelek, dia sudah menebak sesuatu. Sialan, aku tidak menyangka orang-orang sekte artefak akan menggunakan formasi aneh kali ini. Formasi yang aneh seperti ini benar-benar di luar dugaannya. Dantuzi tahu bahwa orang-orang sekte artefak memiliki keterampilan mensetup formasi, tetapi bukan formasi yang aneh dan kuat seperti ini. Orang-orang kuat seperti Dantuzi sama sekali tidak terpengaruh oleh formasi yang disetup oleh sekte artefak, itu terbukti pada saat penyerangan pertama mereka. Mereka bisa menembus formasi dengan mudah. Namun, saat mereka datang kembali untuk kedua kalinya, mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain berlutut. Melihat Dantuzi dan orang-orangnya yang tiba-tiba berlutut, Soros Yasen spontan tertawa. Dia segera keluar untuk menyambut mereka, bersuka cita atas kemalangan mereka. Hei, kalian benar-benar pengunjung yang langka, belum tentu selama hidup kalian akan berkunjung ke sini dengan cara seperti ini. Soros Yasen kini telah kembali normal, bahkan dia mulai menggoda Dantuzi dan yang lainnya. Semua orang tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Soros Yasen adalah sarkasme. Begitu sekelompok orang ini datang, mereka langsung terjebak dalam formasi hingga mereka harus berlutut. Benar-benar memalukan, mereka berpikir bahwa serangan kedua ini pasti akan berhasil karena membawa dua orang sandera. Tetapi perhitungan Dantuzi jauh dari kenyataan. Harus diakui bahwa menyandera Schneider Winslow adalah keputusan Dantuzi yang salah. Keberadaan Schneider Winslow di tangan mereka sama sekali tidak menimbulkan kepanikan dari Soros Yasen dan yang lainnya. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, Schneider Winslow sudah lemah dan bersedih karena dipukuli oleh orang-orang sekte alkimia, bahkan menjadi lebih sedih. Philip melihat pemandangan ini secara alami. Dia tidak menyangka bahwa Soros Yasen bisa memelihara orang seperti Schneider Winslow. Percuma kamu menggunakannya sebagai sandera. Aku sudah tidak peduli dengannya lagi. Soros Yasen menggelengkan kepalanya, memberi isyarat kepada Dantuzi bahwa Schneider Winslow sudah tidak penting di matanya. Melihat Soros Yasen begitu tenang dan tidak khawatir akan keselamatan Schneider Winslow, wajah Dantuzi menjadi jelek. Jadi kenapa jika kamu tidak peduli lagi dengannya? Dantuzi terus mencibir, seolah dia tidak menganggap serius pihak lain. Dantuzi melakukan ini karena sengaja memancing kemarahan Soros Yasen. Terima kasih sudah mengunjungi G dan L Channel. Mohon untuk dibantu channel ini dengan cara di-subscribe channel ini, di-like, dan share video ini agar kami bersemangat untuk membagikan konten-konten novel setiap harinya. Jangan lupa diaktifkan ikon lonceng, agar ada pemberitahuan untuk video-video baru kami. Mohon juga saran dan masukan melalui komentar, agar kami dapat memberikan konten-konten novel lebih baik setiap harinya. Terima kasih.